Ini adalah TWS berkelas yang harganya terjangkau. Di Jepang dan banyak beberapa negara yang lain, brand TWS ini sangat terasa eksistensinya. Mungkin karena kualitas suaranya yang mantep, tapi harganya relatif miring. Ini adalah Soundcore Liberty 5, tipe TWS Soundcore yang mengubah standar TWS di kelas harga 1 jutaan. Ya, udah sejak lama Soundcore menjadi acuan yang mungkin mengusik produsen audio di kelas harga 1 jutaan, terutama untuk TWS-nya. Oh ya, untuk yang open ear-nya juga sih, keren banget di harga sejutaan bisa dapat bass segede gitu. Tapi kali kita akan fokus ke TWS barunya Soundcore ini ya. Ini adalah Soundcore Liberty 5. Oke, kita coba lihat isi paket penjualan TWS ini. Ada sepasang earbud Liberty 5 beserta charging case-nya. Untuk ear tip ada 6 pasang ear tip dengan berbagai ukuran, mulai dari extra small, small, medium, large, dan extra large. Ini banyak banget ya pilihannya ya. Secara standar yang terpasang di TWS ini adalah ukuran M atau medium. Lalu ada kabel USB A to C untuk isi ulang charging case, dan ada paket dokumen termasuk informasi garansi 18 bulan. Nah, earbud Soundcore Liberty 5 ini punya desain terbilang masih mirip dengan pendahulunya Liberty 4. Jadi ini earbud dengan stem atau tangkai ya. Kurang lebih seperti ini desainnya ya. Opsi warnanya ada white, black, blue, pink, dan gold. Untuk warna white yang kami pakai ini ada aksen dengan warna abu-abu di sisi tangkai. Di sisi luar tangkai terlihat ada logo Soundcore. Sementara di sisi dalamnya ada 2 konektor untuk charging TWS lewat pogo pin di case. Nah, di tangkai ini terlihat ada 2 lubang mikrofon. Satu ada di ujung bawah, sedangkan satu lagi di dekat ujung atas. Soundcore mengklaim ada 6 buah mikrofon di TWS ini, dan 1 mic lagi ada di dekat driver dari masing-masing unit. Lalu ada pinch area di bagian sisi dari tangkai ini. Tentunya area ini bisa digunakan untuk input bentuk pinch ya, untuk pengendalian TWS. Nah, beralih ke bagian body earbud, terlihat ada 2 buah lubang di bagian sisinya. Kemungkinan besar ini untuk sensor yang ada di dalamnya. Di ujung body earbud terdapat nozzle untuk driver TWS. Nah, ini diameternya yang 4,4 mm. Untuk driver atau speakernya, tiap earbud ini dilengkapi dengan satu biodiaphragm driver 9,2 mm dengan dual bass enhancing tube. Ada rating ketahanan terhadap air IP55. Ini berarti seharusnya masih aman kalau dipakai saat kehujanan atau kalau berkeringat saat olahraga. Beralih ke casing, ini warnanya sama ya dengan warna earbudnya. Di unit berwarna putih ini, bagian atas atau bawah case pakai warna putih. Kedua bagian itu dipisahkan garis berwarna abu-abu yang mirip dengan yang digunakan di bagian sisi tangkai. Case ini pakai mekanisme slider ya, jadi buka dengan cara mendorong bagian atas seperti ini. Nah, terlihat di dalamnya ada kedua unit earbud, 1 buah tombol dan lampu indikator di bagian depan. Port USB-C itu ada di bagian belakang. Ini berguna untuk mengisi ulang daya case. Ada juga dukungan wireless charging di bagian dasar case ini loh. Nah, kalau punya wireless charging pad atau smartphone kita bisa wireless charging, cukup letakkan saja case ini di atasnya. Baterai akan otomatis terisi secara wireless. Nah, untuk daya tahan baterai, Soundcore menjanjikan sampai 8 jam dengan ANC aktif atau sampai 32 jam kalau tambah dengan charging case-nya. Sementara tanpa ANC disebut bisa sampai dengan 12 jam atau sampai 48 jam dengan charging case. Ini menunjukkan kalau charging case itu bisa mengisi ulang baterai earbud sampai 3 kali dalam sekali isi ulang penuh. Nah, daya tahan baterai terbilang sangat baik ya. Ini juga jadi peningkatan dibandingkan Liberty 4. Nah, untuk bobot, sepasang earbud TWS ini lengkap dengan ear tip M ya. Bobotnya itu sekitar 11 gram. Sementara charging case itu bobotnya 48 gram. Jadi total bobot TWS ini adalah 59 gram saja. Tentunya untuk mulai menggunakan TWS ini kita harus pairing dulu ke perangkat yang kita gunakan. Nah, untuk pairing pertama cukup buka case TWS ini dan TWS akan masuk ke mode pairing. Cukup deteksi TWS ini dari smartphone kita, lalu mulai proses pairing. Setelah pairing berhasil, kita bisa mencoba berbagai ear tip yang disertakan untuk mencari mana yang paling pas untuk telinga kita. Ini penting ya, karena ear tip yang pas dengan telinga kita biasanya mendukung TWS menghadirkan kualitas suara yang optimal dengan kekedapan yang baik. Setelah itu, TWS ini sudah bisa kita pakai untuk voice call dan mendengarkan musik tentunya. Nah, untuk pengendalian TWS, secara standar kita lakukan gerakan pinch atau cubit seperti ini di tangkai. Untuk pengendalian medianya ya, kita bisa pinch 1 kali di TWS kiri atau kanan untuk play atau pause. Pinch 2 kali di TWS kanan untuk next track, pinch 2 kali di TWS kiri untuk previous track. Sementara untuk panggilan, gesture berikut bisa kita lakukan di TWS kiri maupun kanan. Kita bisa pinch 1 kali di TWS untuk menerima panggilan masuk, atau pinch dan tahan untuk mengakhiri panggilan atau menolak panggilan masuk. Selain itu, saat tidak ada panggilan masuk, kita juga bisa pinch dan tahan selama 2 detik di TWS kiri maupun kanan untuk beralih dari mode ANC ke transparency mode. Sayangnya, secara standar tidak tersedia gesture untuk meningkatkan atau menurunkan volume suara. Tapi kalau kita butuh
butuh gesture tersebut bisa diatur lewat aplikasi. Iya dong, ada aplikasi untuk pengaturan dan pengendalian yang lebih lengkap. Soundcore menyediakan app mereka yang bisa didapatkan dari Play Store atau App Store. Nah, setelah Liberty 5 kita daftarkan ke dalam aplikasi, kita bisa atur gesture pengendalian, termasuk kalau butuh gesture untuk meningkatkan atau menurunkan volume suara. Misalnya, volume up kita atur ke pins 3 kali di TWS kanan dan volume down kita atur dengan pins 3 kali di TWS kiri. Kalau mau ganti fungsi pins 1 kali dan 2 kali di masing-masing TWS, bisa juga untuk pengendalian media. Tapi untuk panggilan, setting gesture standar sudah tidak bisa diubah lagi ya. Nah, apakah cuma buat itu aja aplikasinya? Tentu tidak. Kita coba lihat ya ada apa aja dalam aplikasi ini. Di tampilan utama terlihat ada informasi sisa baterai di earbud kiri, kanan, dan case. Tapi ini hanya bisa deteksi per 10% ya. Lalu ada pengaturan untuk ambient sound. Di sini kita bisa memilih mode ANC, normal, atau transparency mode. Untuk ANC ada juga pengaturan tingkat noise reduction atau memilih preset transportation mode untuk pesawat terbang dan kereta api. Ada juga switch untuk wind noise reduction. Ini tersedia untuk mode ANC dan transparency. Berikutnya ada menu sound effect, ada switch untuk Dolby Audio. Ini fitur enhancement suara berdasarkan setting dari Dolby sesuai dengan apa yang tengah kita dengarkan dengan opsi musik, podcast, atau movie. Lalu ada opsi untuk milih equalizer untuk fine tuning karakter suara. Ada beberapa preset yang sudah disediakan oleh Soundcore, termasuk Soundcore Signature, akustik, bass booster, bass reducer, classical, dan masih banyak lagi. Ada juga custom EQ atau custom equalizer kalau kita butuh pengaturan equalizer sesuai dengan preferensi kita. Nah, kalau bingung bagaimana cara mengatur equalizer agar sesuai dengan preferensi kita, ada preference test. Lewat tes sederhana ini, Soundcore akan merumuskan equalizer yang diharapkan sesuai dengan preferensi kita. Oke, kembali ke menu utama Liberty 5 di aplikasi ya. Ada menu untuk Hear ID Sound Test dan switch untuk gaming mode. Nah, gaming mode ini bisa mengurangi latensi, membuat suara saat main game tidak tertunda terlalu jauh ya. Ini akan membantu meningkatkan kenyamanan saat main game atau bisa juga saat nonton film. Tapi saat mode ini aktif, Soundcore menyebutkan kalau koneksi dari TWS ke smartphone kita bisa lebih mudah terganggu. Oke, sekarang kita masuk ke menu setting di aplikasi ini. Ada pengaturan untuk in-call sound awareness, di mana saat kita melakukan panggilan suara, transparency mode otomatis aktif, sehingga kita bisa mendengarkan suara kita sendiri dengan jelas. Ada wearing detection yang kalau aktif, media yang kita putar otomatis di-pause saat kita melepas salah satu atau kedua earplug dari telinga kita. Lalu ada juga pengaturan adaptive sound leakage compensation, save volume, prompt time, dan dual connection. Ada sound mode, di sini ada pilihan untuk menggunakan kodek LDAC atau LDAC. Jadi secara standar, tanpa mengaktifkan LDAC lewat menu ini, kita hanya bisa mendapatkan kodek SBC dan AAC saja. Ada juga fitur fit test, ini berguna untuk membantu menentukan eartip mana yang cocok kita gunakan. Fungsi lain tersedia di sini adalah pengaturan auto power off, update firmware, serta fungsi find device. Jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan dan pengaturan dari TWS Soundcore Liberty 5 ini. Oke, fitur-fitur cukup banyak ya, tapi pada akhirnya yang paling penting adalah kualitas suara dan efek dari fungsinya. Nah, secara umum TWS ini ngebass banget ya, bisa diatur supaya tidak terlalu ngebass, tapi defaultnya cukup kentara bassnya. Untuk mid terasa cukup rapi dan detailnya udah oke. Untuk suara di rentang nada tinggi, TWS ini bukan yang paling bening, tapi setidaknya tidak melengking dan menyayat telinga. Oke, kita lanjut ke ANC atau Active Noise Cancelling. Fitur yang satu ini terasa sudah cukup mantap, tapi pastikan bahwa eartip yang dipakai memang udah paling pas ya. Kalau kebesaran atau kekecilan, ANC akan kurang efektif. Model unit Soundcore Liberty 5 ini memang tanpa wing. Jadi untuk kegedapan maksimal, pastikan saja eartip kita selalu dibersihkan dan emang ngepas aja ya. Nah, untuk ambient sound atau ada yang nyebutnya hear through, Soundcore Liberty 5 ini belum bisa dikatakan yang luar biasa. Sudah baik, tapi bukan yang membuat kita seakan mendengar langsung tanpa ada earphone. Setidaknya sudah cukup baik untuk meningkatkan awareness diri sendiri, tapi belum bisa disarankan untuk diandalkan saat berkendara. Oke, untuk earphone, ini aspek penting dari sebuah TWS, karena biasanya kan TWS dipakai untuk teleponan. Jadi, kualitas suara yang dihasilkan oleh mic akan jadi sangat penting. Secara umum, saya cukup terkesan dengan hasil ujinya. Memang bukan yang paling bersih suaranya, tapi ENC-nya terasa bekerja, sementara suara kita tidak sampai rusak atau terpotong-potong kalau berbicara di tempat yang ramai. Nah, hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Oke, tes, cek, 1, 2, 1, 2. Ini adalah mikrofonnya dari Soundcore Liberty 5. Dan saya lagi dalam pameran, jadi ini harusnya berisik banget. Nah, coba saya diam dulu sebentar. Dan saya bicara lagi sekarang. Ya, jadi kurang lebih seperti ini yang terjadi kalau kita nelpon di dalam pameran yang rame sekali.
Sebagai acuan, begini kurang lebih suara keramaian di pameran ini. Kita lagi di Computex 2025. Nah, keramaiannya seperti ini harusnya ya. Ya, overall untuk harganya Liberty 5 ini menawarkan kualitas yang sangat baik. Akan cukup sulit rasanya mencari lawan yang sepadan di kelas harga yang serupa ya. Oke, tadi kan Liberty 5 itu diklaim bisa bertahan sampai 8 jam dengan ANC dan sampai 12 jam tanpa ANC. Nah, sekarang kita coba dulu, apakah klaim itu benar? Nah, kita coba dengan menggunakan kodek AAC, volume sekitar 50% dan kita gunakan TWS ini untuk penggunaan campuran antara mendengarkan musik, nonton film, dan teleponan. Hasilnya, saat ANC aktif, kita bisa mendapatkan daya tahan sekitar 9 jam kurang sedikit lah ya. Sementara saat ANC tidak aktif, daya tahannya mendekati 12 jam. Jadi secara umum klaim dari Soundcore terbilang terbukti. Sementara untuk charging TWS di charging case, kita mendapatkan bahwa baterai TWS penuh dalam waktu di bawah 30 menit. Jadi terbilang cukup cepat juga isi ulang baterai TWS ini. Nah, charging case-nya bisa digunakan untuk isi baterai TWS berapa kali? Nah, kalau lihat dari klaim Soundcore harusnya 3 kali isi ulang. Saat kami coba, charging case ini memang beneran bisa mengisi ulang baterai kedua TWS tersebut sampai sekitar 3 kali. Jadi memang sesuai dengan klaim dari Soundcore. Nah, untuk harga TWS Soundcore Liberty 5 ini harganya di kisaran 1 jutaan. Nah, dari tanggal 26 Mei sampai 7 Juni 2025, pembeli TWS ini akan mendapatkan bonus mini power bank Anker. Dari Anker loh, 10.000 mAh. Oh ya, untuk garansi juga memang panjang nih, 18 bulan. Kalau kalian tertarik, Soundcore Liberty 5 ini bisa dibeli Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Untuk link pembeliannya langsung cek aja di deskripsi video ini. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pelajari cara membuka charging case TWS ini. Pastikan tidak salah arah, karena bentuknya yang terasa sama. Semua sisi itu terasa sama aja. Jadi harus benar-benar tahu deh gimana cara buka charging case-nya. Saran saya sih, raba di mana USB Type-C-nya berada. Nah, itu kan bagian belakangnya ya. Jadi tahu mau geser kemana. Lalu, hear-through atau ambience-nya masih belum bisa bersaing lah dengan TWS kelas atas. Tapi ya wajar, harganya kan juga bukan yang berjuta-juta gitu ya. Kemudian pengendaliannya sekarang agak berbeda dari pendahulunya. Bukan hal yang buruk, kalau cocok dengan pengendalian model Cubit atau Pin sih nggak ada masalah sebetulnya. Nah, dari hal yang kami suka, pertama, kualitas suaranya sudah berada di atas yang ditawarkan TWS di harga 1 jutaan kecil. Dipakai dengerin musik asik, dipakai nonton film juga bisa menggelegar dan keren ini ya. Lalu dia sudah bisa pakai kodek model LDAC atau LDAC yang bisa menghadirkan detail yang mantap. Ada Dolby Atmos, ini suara surround cukup mantap juga, jadi terasa seperti di bioskop kalau lagi nonton film. Kemudian untuk harganya, ANC ditawarkan udah sangat mengesankan. Lagi-lagi untuk kelas harganya, ENC pada mikrofonnya tergolong cukup baik. Mantap untuk teleponan di tempat yang ramai. Lalu aplikasi pendukungnya, ini punya banyak banget pengaturan. Opsi eartip-nya ini banyak banget. Punya IP rating, IP55, jadi nggak mudah rusak kalau kena hujan atau keringat. Ada dual connection, jadi kita bisa mengkonekkan TWS ini ke dua device secara bersamaan. Kemudian daya tahan baterai cukup baik, chargingnya pun cukup kencang. Kemudian tersedia banyak pilihan warna, total ada 5, biasanya kan cuma 1 atau 2 opsi aja. Nah, jadinya TWS cocok buat siapa ya? Pertama-tama, pengguna Liberty 4 terdahulu mungkin belum begitu cocok untuk upgrade ke Liberty 5 ini ya, karena mungkin upgrade-nya akan terasa minor. Tapi kalau mau sih tetap nggak ada masalah, karena masih ada benefitnya juga. Kemudian, TWS ini sama dengan nyaris semua TWS lain akan kurang cocok untuk yang mau main game kompetitif atau mau untuk pertandingan, karena ada sedikit delay. Untuk gaming pakai yang kabel aja lah, nggak usah menang-mending lah di sini ya. Ya, pada akhirnya TWS ini sederhananya tuh akan cocok untuk semua orang yang sedang mencari in-ear headphone di kelas harga sekitar 1 juta rupiah. Cukup sulit mencari lawan dari TWS yang satu ini. Mau itu buat nonton maupun dengerin musik, semuanya mantap. Ya, jadi kalau dananya ada di kisaran 1 jutaan rupiah, Soundcore Liberty 5 ini sangat wajib untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.